Apa itu karbohidrat? Karbohidrat atau amilum merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk menguji bahan karbohidrat di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan yodium. Jika bahan makanan ditesesi larutan yodium dan terlihat perubahan warna menjadi biru ketuaan atau biru kehitaman, maka bahan tersebut mengandung karbohidrat atau amilum. Langkah-langkah percobaan: tetes satu persatu bahan makanan dengan tetesan 2-3 kali larutan yodium. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditesesi larutan yodium. Catatlah bahan yang diuji makanan yang menunjukkan warna ungu sampai biru kehitaman setelah ditetesi larutan yodium. Catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat manakah yang mengandung amilum. Dari hasil pengamatan ternyata bahan yang mengandung zat karbohidrat atau amilum adalah Setelah menunggu beberapa menit, hasil pengamatan yang mengandung zat karbohidrat atau amilum yaitu yang pertama nasi, yang mana warna awal nasi adalah putih terang, berubah menjadi ungu kebiruan atau biru kehitaman. Selanjutnya ada biskuit yang mana warna awalnya adalah kuning menjadi kebiruan. Dan yang ketiga ada tepung terigu yang mana awal warna ini putih terang berubah menjadi ungu kebiruan. Dan yang terakhir ada kentang. Warna kentang awalnya kuning menjadi ungu kebiruan. Sekian dari saya. Dan selanjutnya yaitu uji lemak. Adapun bahan dan alat yang digunakan: kertas coklat, senter, minyak sayur, wortel, seledri, pisang, margarin, dan minyak sayur. Langkah pertama, kita gosok-gosokkan wortel pada kertas coklat. Kemudian kita senter. Wortel tidak meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat. Kemudian yang kedua ada seledri. Kita gosok-gosokkan juga seledri pada kertas warna coklat. Kemudian kita amati dan kita senter. Seledri juga tidak meninggalkan bekas minyak. Yang ketiga ada pisang. Kita lakukan gosokkan pada pisang. Setelah itu kita senteri. Pisang meninggalkan bekas basah pada kertas minyak. Pisang juga mengandung lemak yang angkanya sangat sedikit. Selanjutnya ada margarin. Kita lakukan pengolesan pada kertas berwarna coklat. Dan kemudian senter. Margarin mengandung lemak karena kertas transparan. Yang terakhir ada minyak sayur. Kita lakukan pengolesan pada kertas coklat dan kemudian kita lakukan pensenteran. Minyak sayur sangat jelas meninggalkan noda minyak pada kertas. Kesimpulan dari uji lemak kali ini yaitu bahwa bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan pada kertas saat disoroti dengan cahaya.
Selanjutnya percobaan tentang mengetahui kandungan protein pada bahan makanan, agulasi dengan asam cuka. Adapun bahannya kecap asin, minyak sayur, putih telur, tepung terigu, dan yang terakhir ada tahu, dan ada cuka. Di sini juga ada nampan yang sudah diisi air hangat. Selanjutnya, kita teteskan cuka dapur 2-3 kali tetesan ke masing-masing sampel. Kemudian kita amati 3-5 menit, amati perubahan yang terjadi, pembentukan gumpalan putih. Lalu kita masukkan semua sampel ke dalam wadah yang sudah berisi air hangat. Kemudian kita aduk rata menggunakan tusuk sate satu persatu. Amati perubahannya. Tepung terigu ditambahkan cuka akan menggumpal dan mengandung protein positif. Kemudian kecap asin ditambahkan cuka, tidak ada gumpalan protein. Kemudian minyak sayur dicampuri cuka, cukanya akan memisah. Dan putih telur dicampuri cuka, dia akan menggumpal, berbentuk gumpalan putih pada telur. Yang terakhir ada tahu dicampuri cuka, tahunya juga akan menggumpal dan mengandung protein positif. Kesimpulan prinsip uji ini adalah koagulasi protein asam dari cuka merusak struktur protein dan naturasi, membuat protein yang larut menjadi padat dan menggumpal. Putih telur, tahu, dan tepung terigu terbentuk mengandung protein yang tinggi karena menghasilkan gumpalan. Selanjutnya, sistem pencernaan pada manusia. Mulut. Makanan dihancurkan oleh gigi dan dicerna oleh air liur yang mengandung enzim amilase sebelum ditelan. Kemudian dari mulut masuk ke lambung. Lambung mencerna makanan dengan menggunakan asam lambung dan enzim pencernaan seperti pepsin untuk memecah protein. Penyerapan vitamin B12 memerlukan produksi faktor intrinsik di lambung. Selanjutnya, kerongkongan. Melalui gerakan peristaltik, esofagus, yaitu saluran berotot yang mengarahkan makanan dari mulut ke lambung, adalah tempat mengalirnya makanan tersebut. Kemudian usus halus, enzim pencernaan pankreas seperti lipase, tripsin, dan amilase, dan empedu kandung empedu bekerja sama untuk memecah lemak. Dinding usus kecil dapat menyerap molekul protein dan karbohidrat yang lebih kecil. Yang terakhir ada rektum dan anus. Pada tahap akhir, buang air besar. Sisa makanan feses yang belum tercerna disimpan di rektum dan kemudian dikeluarkan melalui anus. Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Desi Luspiani dengan nomor induk mahasiswa 877598496. Pada praktikum kali ini saya telah menyajikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Adapun komponennya terdiri dari di sini ada nasi sebagai karbohidrat. Ada juga sup ayam. Sup ayam termasuk protein dan juga menyumbang kandungan vitamin dan serat. Ada lagi telur sebagai protein. Telur goreng juga mengandung lemak dan vitamin. Ada juga tahu juga sebagai protein nabati. Ada juga ayam goreng dan
Di sini juga ada sayurnya, timun. Timun kaya akan serat, air, vitamin dan mineral. Sedangkan buahnya di sini ada buah pisang dan juga ada buah apel. Apel sebagai buah-buahan sebagai sumber serat, antioksidan dan menjaga daya tahan tubuh. Yang terakhir ada susu. Susu untuk menambah kalsium pada tubuh. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.